Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Untuk jam kedua ini sudah malam, jadi enteng-entengan saja. Pada Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, saya akan bercerita. Beberapa bulan yang lalu saya diundang oleh Pak JK, Wakil Presiden, di Istana Wakil Presiden Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Keberadaan Pak JK mengundang saya bukan sebagai Wakil Presiden, tapi Pak JK sebagai Ketua Umum DMI, Dewan Masjid Indonesia. Saya ditimbali oleh Pak JK keberadaan saya sebagai Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia. Tentu saja berbicara persoalan arsitektur masjid. Di sana ada 7 menteri, termasuk Menteri Agama, Menteri Agraria, Menteri Sosial, Menteri Telkom, dan lain-lain. Ya. Inilah yang menjadikan keprihatinan kita semuanya. Indonesia itu negara yang mempunyai masjid yang terbanyak, ya, di antara negara-negara Islam di seluruh dunia. Kita bisa menghitung coba, masjid yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila zamannya Pak Harto itu berapa? Satu kota itu setidak-tidaknya ada 1 masjid. Ada yang sampai 5 masjid, tergantung besar kecilnya kota. Indonesia itu terdiri atas 34 provinsi. Per kota ada 1-5 masjid. Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, hitung saja berapa masjid yang dibangun oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Banyak sekali. Belum masjid yang dibangun oleh swadaya masyarakat. Ya, BUMN atau pemerintah yang paling banyak menyumbang masjid itu adalah Pertamina, karena semua pom bensin wajib mempunyai mushola. Mushola sama masjid itu sama. Itu kan hanya orang Indonesia yang membedakan, seakan-akan mushola cilik, nek masjid gede. Kalau kita mengatakan yang namanya sembahyang, menyembah Allah, sembahyang itu sholat, sholat yasilu, menunjukkan tempat sholat itu mushola. Kalau kita mengatakan yang namanya sembahyang itu sujud, sering kalau ayo salat, ayo sujud, sajadah yasjudu masjidan, sami mawon, ya. Itu artinya di Indonesia itu banyak sekali masjid-masjid bertebaran di mana-mana. Bahkan satu kampung aja ada yang sampai 5 masjid di sak kampung. Ya, itu Indonesia terdiri atas berapa kampung deh, hitung saja. Tapi banyak masjid-masjidnya ya di Indonesia itu, tapi juga yang menyedihkan, yang memprihatinkan, banyak yang tidak makmur. Itu artinya apa? Wong Islam oke, ning sing beriman sithik. Karena yang memakmurkan masjid itu bukan orang Islam. Banyak orang Islam yang cuek dengan masjid. Tanggone masjid ora tau nambah masjid kok. Bener nih? Teng kampung-kampung itu tanggone masjid, adu arep karo masjid. Ning ora nang masjid. Ya. Jadi sing satu masjid itu bukan orang Islam, sing satu masjid salah setiap Islam.
Orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqimis sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Di dalam surat At-Taubah 18. Yang memakmurkan masjid itu orang yang beriman, bukan orang Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mengerjakan sholat, membayar zakat, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Karena jujur banyak orang Islam yang tidak mendapatkan petunjuk. Cedak masjid, adu arep karo masjid, sosok malah epet-epetan. Ya, temboknya rumah di kampung-kampung itu tidak masjid. Biasa atau sebuah masjid. Nah inilah. Bapak Ibu kalau kepingin merisani orang Islam di Jogja, orang sahabat nang Jogja wis gampang. Datang saja di sholat Id. Ya, di tanah lapang ketika sholat Id dilaksanakan. Wah, banyak sekali. Itu Islam. Ya. Nih Bapak Ibu kalau kepingin merisani berapa jumlahnya orang yang beriman di Indonesia, gampang. Datang di sholat subuh di masjid-masjid. Pas hujan. Apa meneh pas hujan. Ya, lihat saja. Itu yang beriman, sidik memprihatinkan sekali Bapak-bapak Ibu Allah. Ya, makanya jangan heran. Ya, kalau kita ini datang di LP lembaga pemasyarakatan, yang masuk penjara nek dihitung dilihat dari data statistik paling bukan orang Islam. Nah, ada yang mengatakan itu persis seperti yang diucapkan oleh kepala LP. Gak usah bingung Ustaz, maklum. Loh, kok maklum bagaimana? Karena Indonesia itu mayoritas Islam. Itu Islam yang tidak melaksanakan syariat Islam, Islam KTP. Nah, orang Islam melaksanakan syariat Islam gak ada yang masuk penjara. Makanya inilah yang diprihatinkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk yang diprihatinkan oleh Rasulullah di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bailami. Ya, saya datang zamanun la yabqa lil Qur'ani illa rasmahu wa la minal islami illa ismuhu yastasimuna bihi wa hum abdunasimuhum masajiduhum amiratun hurufin minal huda fukuha dhalika zaman syarun fakha tahta dhil sana minhum kharajatil fitnah wa ilahim ya'ud. Kiai Haji Ahmad Dahlan sering menyampaikan hadis itu. Keprihatinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nanti pada suatu zaman, pada suatu masa akan tiba. Masanya ya sekarang. Ya, Nabi mengatakannya dulu. Nanti pada suatu zaman pada suatu zaman atau pada suatu masa akan tiba menimpa diri umatku. Apa itu? Umatku itu pada mensikapi Quran minggu wacanan. Ini seperti sekarang Pak, one juz. Ini diprihatinkan Nabi loh. One juz diprihatinkan Nabi. Quran ini minggu wacanan. Nek ning Quran ki ning diwaca tok, ateges Quran ki ning padha karo tulisan. Tinggal tulisan. Tulisan ki pantesnya ya diwaca. Padahal Quran itu bukan tulisan. Quran itu firman Allah. Quran itu wahyu. Ya. Jadi diwaca tok, ora dimengerti artinya, ora difahami maknanya, ora diamalke di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah inilah. Makanya orang yang melakukan kriminal itu kan seragam Quran. Kalau dia itu paham Quran gak bakal melakukan perbuatan kriminal. Inilah yang menjadikan keprihatinan Rasulullah dan keprihatinan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nek Quran kini dianggap tulisan, ya mung diwaca. Bendina maca Quran, padha wae bendina maca koran.
Padha wae bendina maca buku mung diwaca tok. Katam baleni meneh. Jadi membaca Al-Quran itu tujuannya jujur saja menggolek ganjaran. Laras nih, karena per huruf itu mendapat 10 ganjaran. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanun wa asafat nasu fi asri amsalha. Per huruf 10 ganjaran. Hane alif lam mim. Alif 10, lam 10, mim 10. Wis entuk 30 ganjaran. Ndaipun nek katam Quran tos pirang juta ganjaran. Jadi membaca Al-Quran ini tujuannya tidak difahami menggolek ganjaran. Sehingga yang memprihatinkan ibadah kita ono pamrih menggolek ganjaran, menggolek swarga, bukan kok karena ketaatan kepada Allah. Ya, inilah yang dilakukan kebanyakan umatnya Rasulullah, sehingga Nabi prihatin nek umatku ki mensikapi Quran ki mung diwaca tok ora dingerteni artine, ora didadekake hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai pedoman hidup, sebagai pembeda yang membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Itu Quran. Makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, saya itu nggak habis pikir, saya itu berusuhan di gedung DPR MPR RI yang Bapak Ibu barangkali sering merisani di TV. Saya berusuhan di sana sedang memperjuangkan undang-undang, rancangan undang-undang arsitek. Ya. Kemudian saya berusuhan di kementerian-kementerian macam-macam. Nah, yang menjadikan keprihatinan saya dan saya bertanya-tanya kepada diri saya sendiri, apa itu? Benar dan salah ini turut sinten toh? Benar dan salah itu menurut siapa? Ternyata bukan benar dan salah itu bukan al-haqqu min rabbik, bukan menurut Allah, menurut kepentingan. Benar dan salah di sana itu di kementerian, di DPR, benar dan salah itu menurut kepentingan. Kepentingan dipengaruhi oleh menapa? Tadi tak nafsu. Mungkin bahasa agama baik, baca ego bahasa agama, nafs, ya, nafsu. Saya tanya lagi, nafsu dipengaruhi oleh sinten? Setan. Jadi di sana itu benar dan salah menurut setan. Iya Pak, benar Pak. Saya menyampaikan firman-firman Allah, ya, hadis yang mendefinisi. Ya, jadi benar dan salah itu ternyata tidak menurut Allah. Makanya kalau Allah menurunkan azab, ya dimaklumi. Jadi, iya, karena penduduk bumi itu sudah tidak lagi bertakwa kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'adzabu ma kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini ya bertakwa kepada Allah, misalnya Allah akan melimpahkan barokahnya, karunia-Nya, rizkinya dari langit dilimpahkan kepada penduduk bumi itu. Walakin kadzabu, tapi kalau tidak, yang diturunkan dari langit bukan lagi barokah, bukan lagi karunia, tapi musibah, azab. Inilah yang menjadikan keprihatinan kita. Memang benar dan salah itu mestinya menurut Allah, menurut Quran. Itu artinya apa? Mereka itu tidak tahu, tidak paham Quran Pak. Kalau paham Quran, paham isi Al-Quran,
Dan diamalkan nggak ada orang itu yang melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Ya, inilah yang menjadikan keprihatinan kita semuanya, Pak. Sekarang nggak usah di negara kita, Mekah. Saya arsitek, saya mempelajari tentang penataan tata ruang kota Mekah. Ya, nanti makin tahun bertambah tahun, kota jamaah haji mestinya makin susut, tidak malah tambah. Kalau Indonesia mau ditambahi, menterinya mestinya menolak, jangan, banyak korban. Karena tata ruang kota Mekah, ruang terbukanya sekarang sudah sempit. Di mana-mana dibangun bangunan, sehingga ruang terbukanya itu saya cilik, wadahnya saya cilik, mestinya isinya ya saya sitik. Gitu, harus kotanya dikurangi. Saya melihat fenomena di Mekah itu, jadi teringat surat Fil. Alam tara kaifa alam tara kaifa fa'ala. Biasa di Fil ya. Itu apa namanya itu yang kaitannya dengan siapa itu, saya jadi ingat yang kaitannya dengan Abraha. Ya, itu kan Abraha itu kan iri kepada Mekah. Karena Mekah itu dikunjungi banyak orang, iri. Wah. Kemudian ya ada dua versi ini di dalam tarikh sejarah Islam. Yang satu mau memindahkan Ka'bah di negaranya, biar orang-orang itu mendatangi negaranya, negerinya. Ada lagi versi yang akan menghancurkan. Tapi lebih banyak yang mengatakan menghancurkan, karena tidak mungkin memindahkan Ka'bah. Gajah ora kuat, ngeret Ka'bah ora iso gajah. Tapi akan dihancurkan, dan orang-orang itu tidak pada datang ke Mekah. Nah, Abraha versi modern sekarang ini tidak seperti itu. Mereka ngiri kepada Mekah. Bapak Ibu rahimakumullah, sepados pirsa kemawon, Mekah itu kota yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan di seluruh dunia. Di negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, negara-negara wisata kalah dengan Mekah. Semuanya itu pakai season, pakai musim libur. Mekah itu ramai musim. Mekah tidak pakai musim. Ada berkunjung ke sana semuanya. Nah sekarang orang-orang Eropa, orang-orang Amerika kepingin menanamkan modal nang Mekah, invest. Dulu penataan tata ruang kota Mekah ada peraturan. Kalau di Indonesia namanya IMB, izin mendirikan bangunan atau building code. Di sana juga ada izin mendirikan bangunan. Ya, itu ada peraturan 1 mil. 1 mil itu kira-kira berapa kilo ya? 1 kilo lebih sedikit ya? 1,5 kilo ya. Nah, di dalam radius 1 mil Masjidil Haram radius itu nggak boleh membangun bangunan yang lebih tinggi dari menara Masjidil Haram, sehingga menara Masjidil Haram itu menjadi tetenger kalau orang di Mekah. Ketok kayak lo Masjidil Haram kayak lo, sehingga menara Masjidil Haram ya itu sebagai focal point, suara azan sampai mana-mana. Ya, radius 1 mil. Jadi kalau mau membangun bangunan tinggi harus di luar itu. Nek nang jero kuwi cendek-cendek, ora entuk dhuwur-dhuwur. Nah, tapi sekarang bersani Pak. Wah, jejer. Dhuwur banget. Hotel-hotel macam-macam sing invest sinten nika? Wong-wong Amerika, wong-wong Eropa. Tanah yang paling mahal di dunia itu Mekah. Untuk invest, untuk mengembalikan modal cepat banget itu. Nah inilah, kabeh do ke sana. Saya terus berpikir bapak-bapak ibu rahimakumullah,
nanti pada suatu saat Mekah kisah Islam kari Masjidil Haram. Lainnya itu apa? Itu berhala. Ya, itu harta. Makanya Nabi itu berpesan di dalam salah satu hadisnya, idza azzamat ummati dinaran wa dirhaman nisyat minha khaifatul Islam. Ya, seandainya umatku ini sudah mengagung-agungkan harta, mengagung-agungkan dinar dan dirham, ya, Islam kehilangan kewibawaannya. Islam sudah tidak mempunyai nilai-nilai lagi. Kabeh don duit. Kalau orang Jawa mengatakan moto duiten. Tapi jujur bapak-bapak ibu rahmatullah, semua itu senang duit nih. Apa ada yang hadir di sini tidak senang duit, tidak senang harta? Ngacung nggak ada. Kabeh senang karo harta itu. Itu kata Nabi loh. Ya, hanyalah. Tapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita itu mensikapi harta itu secara syar'i. Karena yang kaitannya dengan harta itu jangan main-main. Semua hisab nanti itu pertanyaannya hanya satu kecuali harta. Harta itu dua loh pertanyaannya. Sebagai contoh, hai fulan, umurmu kamu gunakan untuk apa? Ilmumu kamu gunakan untuk apa? Siji-siji. Nah, harta min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta itu kamu dapatkan dari mana? Terus kamu salurkan untuk apa? Harta. Ya. Ini di dalam hadis banyak sekali yang kaitannya dengan harta diatur demikian rupa, menjadikan keprihatinan Rasulullah kaitannya dengan harta. Saya dalakum zaman himatuhum butuluhum syarafuhum mata'uhum ibratuhum nisa'uhum batiluhum farahumhum wa kinanurhum ulaika syarul khulq. Nanti pada suatu zaman akan menimpa umatku, kata Nabi. Umatku itu pertama kali disibukkan dengan urusan perut, persoalan makan, ya. Makanya sekarang berpenyakitan macam-macam, Pak. Makan, urusan ini perut. Padahal orang Jawa itu sudah memberikan pelajaran yang menarik sekali kepada kita semuanya. Apa itu? Mangan ora mangan kumpul. Sing disenengi kumpul kuwi ora sanggup mangan ra apa-apa. Guyubnya itu silaturahim. La yadkhulul jannah qadiyarahim. Wah, itu tidak masuk surga orang yang tidak senang dengan silaturahim. Tapi sekarang ini nek ora dimingi-mingi nyamian rada gelem. Pengajian barang kataman barang kuwi wah kataman. Ben mangan-mangan jaluk dana keliling nganggo kataman. Ini yang menjadikan keperhatian kita semuanya. Nabi perhatian itu himatuhum butuhum, disibukkan dengan urusan perut. Syarafuhum mata'uhum, kemuliaan itu dilihat dari kedudukan pangkat jabatan. Orang yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, lebih mulia dari orang yang jabatannya rendah. Ya, kan benar di masyarakat itu seperti itu. Bukan kemuliaan dilihat dari keimanan dan ketakwaannya, tidak loh. Nanti kata Nabi sekarang ini barangkali mau munduk-munduk dengan pejabat, tapi dengan alim ulama cuek. Ya, inilah. Kemudian kiblatuhum nisa'uhum, yang menjadikan kiblat itu persoalan wanita, seks. Sekarang kan sudah banyak sekali pelecehan seks di mana-mana. Guru ngaji melecehkan murid-murid ngaji ini. Ini di TV kemarin. Itulah. Kemudian agamanya dinuhum farahum wa dinanihum ulaika syarul khulq, yang menjadikan agama itu harta. Harta itu seakan-akan segala-galanya. Inilah yang menjadikan keprihatinan kita semuanya.
Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara rahimakumullah, marilah kita ini kembali lagi ke itu, memahami Quran. Quran itu kita baca bantu-bantus apik, bener. Kalau orang Jawa mengatakan bener ning ora bener. Benernya bener ngaji kok. Makanya istilahnya ngaji tidak membaca. Wali Songo itu bagus sekali loh, ya, memberikan istilah, termasuk Sunan Kalijogo. Quran ki ora maca, ngaji. Dibedakake karo buku, dibedakake karo koran, ora maca, ngaji. Ayo ngaji. Ngaji itu mengkaji. Mengkaji itu memahami. Orang maca tok. Karena jujur banyak sekali dek cilik nang TPA diulang ngaji, bahasan wis iso, wis. Loh kok wis ngaji wis iso kok. Wis iso. Banyak lho Pak seperti itu. Ya. Makanya kembalikan kepada makna yang sesungguhnya, mengkaji, mempelajari Al-Quran itu, dipelajari, mengerti tenan isi Al-Quran. Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Bagi generasi muda barangkali, Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Saya itu kalau ceramah ilmiah di mana-mana, bahkan saya diundang ceramah ilmiah di salah satu universitas Kristen, Universitas Katolik, di mana-mana Pak. Di Jayapura pernah, di NTT pernah. Itu selalu saya itu merujuk kepada kitab suci. Nek buku ki karangane wong, mbok buku ilmiah kaya apa karangane wong barat. Ilmu itu sekarang berlaku, berapa tahun lagi sudah ketinggalan, sudah enggak berlaku. Ono buku sing luwih anyar. Demikian seterusnya. Tapi kalau Al-Quran itu asluhu fi kulli zaman wal makan. Bisa mengikuti perkembangan zaman, ruang dan waktu. Al-Quran itu sampai kiamat, ya, bisa lestari Quran itu. Sebagai contoh, era globalisasi. Kita sebentar lagi nanti Desember sudah mulai Pak, masyarakat ekonomi ASEAN. Itu artinya Indonesia itu dikeroyok oleh negara-negara ASEAN, berbisnis ke sini, dagang dengan Indonesia. Gitu. Jadi kalau kita tidak siap, kita tergilas. Kita harus siap bersaing dengan mereka. Globalisasi tingkat ASEAN, belum nanti globalisasi tingkat dunia. Itu ternyata konsep Quran. Ini kenapa sih ngamalki kok dudu wong Islam malan? Kenapa? Itu tadi wong Islam tidak mengkaji Quran kok. Kalau ada orang Islam yang mengkaji Quran, sing dikaji bukan sesuatu yang berhubungan dengan ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi sing dikaji hanya ilmu ibadah mahdhah. Persoalan salat, puasa, zakat, haji. Nek bangsa kuwi ilmu pengetahuan dan teknologi tidak pernah dikaji. Yang ketinggalan terus kita. Coba di dalam surat Jumat 10, fa'idha kutiyati sholah fantasiru fil ardi. Setelah ditunaikan sholat, ayo salat, kemudian bertebaranlah kamu. Kenapa kok fil ardi? Padahal Quran itu turunnya hanya di dua tempat, Mekah dan Madinah. Kenapa kok Allah tidak mengatakan fa'idha kutiyati sholah fantasiru fil Mekah wal Madinah? Fil ardi menikah dunia. Bar salat ngurusin dunia, ngurusi akhirat, ngurusin dunia. Seperti itu Islam, ya. Inilah makanya pahamilah Quran, itu sumber ilmu pengetahuan, ya, dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya Nabi mengatakan taraktu fikum amrayn lan tadillu tamassaktum bihima, kitaballah was sunnata nabihi.